Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariyati dari mahasiswa GKMI 1. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Di sini ada perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang 4 konsep perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik itu apa saja. Yang keempat, nanti kita akan belajar tentang implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran bagaimana. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks hasil dari proses pematangan. Kemudian, perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Yang pertama dulu, perkembangan fisik adalah apa? Perkembangan fisik adalah perkembangan individu. Terjadi perubahan-perubahan seperti pertumbuhan otak, hormon, perkembangan seksual, penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot. Contohnya yaitu duduk, melempar, memegang, dan sebagainya. Perkembangan psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus itu seperti apa? Contohnya menulis, menggambar, mengerjakan, dan sebagainya. Kalau keterampilan motorik kasar yaitu contohnya berjalan, berlari, menendang. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Secara umum itu ada laki-laki dan perempuan. Perbedaannya apa? Yaitu yang laki-laki pertumbuhan tulang-tulang testis membesar, perubahan suara, tinggi badan, dan sebagainya. Kalau perempuan, karakteristiknya yaitu pertumbuhan tulang, payudaranya mulai ada, bulu halus di ketiak dan kelamin, serta tambah tinggi, tambah berat badan. Karakteristik perkembangan fisik berdasarkan usianya dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, karakteristik perkembangan kanak-kanak. Mulai dari berapa? 0 sampai 5 tahun. Disinilah sebuah anak kecil bisa berjalan, melompat, akibat adanya jaringan otot yang lebih besar. Usia anak 5 sampai 11 tahun. Mempunyai reaksi yang lambat, koordinasi mata, berkembang baik, kesehatan umum tidak stabil, sehingga mudah sakit dan daya tubuh agak lemah. Di usia yang ketiga, 8 sampai 9 tahun, yaitu perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Pada anak laki-laki biasanya mereka bisa bergulat, berkelahi, dan dari psikologis. Yang perempuan lebih maju 1 tahun dibanding dari anak laki-laki. Yang keempat, usia 10 sampai 11 tahun. Anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan darah, metabolisme yang tajam, di mana wanita kematangan seksnya pada usia 12 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 tahun masih sekitar 5%. Oke, masa remaja, kematangan, perkembangan, kekuatan, ketahanan organ seksual sudah mulai ada. Bertambah berat, tinggi, tanda-tanda seksual, primer atau sekunder, mulai tubuh sudah adanya payudara, sudah adanya haid, dan masa pubertas. Yang terakhir yaitu perkembangan fisik berdasarkan usia masa dewasa. Ini ada bervariasi tergantung pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, pada laki-laki untuk tubuhnya mempunyai kekuatan yang kekuatan otot atau fisiknya sudah mulai nampak dan sangat bagus sekali. Pertumbuhannya mencapai titik maksimal. Titik maksimalnya
yang pada masa dewasa. Oke. Selanjutnya, karakteristik perkembangan psikomotorik dibagi menjadi 6 juga. Di sini yaitu pada usia 3 tahun. Pada usia 3 tahun, anak itu tidak mau berhenti dan berputar. Dia bergerak kemana-mana, sudah aktif, sudah bisa melompat sejauh 15-24 i naik tangga. Pada usia 4 tahun, anak sudah bisa melompat sejauh 24-33 inch atau bisa mengontrol berhenti dan berputar. Pada usia 5 tahun, yaitu sudah bisa berputar, berhenti efektif, melompatnya sejauh 28-36 inci. Usia 6-12 tahun, sudah bisa menolong dirinya sendiri, sudah bisa menolong orang lain, keterampilan sekolahnya sudah bagus, keterampilan bermain bola, sepeda, berenang juga sudah bisa. Usia remaja berkembang sesuai ukuran tubuh fisik plus fisiologinya. Jadi laki-laki berkembang pesat. Yang perempuan cenderung turun, yaitu terhenti ketika masa menstruasinya sudah ada. Pada masa dewasa, yaitu masih bisa ditingkatkan. Dan puncak perkembangan pada masa inilah masa dewasa bagi peserta didik. Pada masa dewasa masih bisa ditingkatkan, dan puncak perkembangannya ya pada usia dewasa ini. Kunci perkembangan psikomotorik sistem gerak dan koordinasi. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Ada 11 hal di sini, yaitu faktor perkembangan fisik peserta didik ada 11. Yang pertama, keluarga. Keluarga juga berpengaruh dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua, gizi yang baik. Otomatis fisik peserta didik itu akan tumbuh dengan bagus, sehat. Gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan juga sangat dibutuhkan. Pengaruh bentuk tubuh, mesomorf, ektomorf, dan endomorf. Pertumbuhan perkembangan sistem syaraf, pertumbuhan otot, di mana kalau sudah sehat, badannya sehat, ototnya juga akan terbentuk dengan baik. Yang ke-10, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin, ketertarikan lawan jenis, ini sudah mulai tampak. Yang 11, perubahan jasmani, di mana tambah tinggi otomatis beratnya juga akan bertambah. Yang kedua, faktor perkembangan psikomotorik yang mempengaruhi adalah ada 3. Faktor pola asuh orang tua, gen orang tua, lingkungan, dan interior ruang belajar. Maksudnya apa? Faktor pola asuh orang tua di sini sangat berpengaruh. Jika orang tuanya otoriter atau suka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak, otomatis nanti perkembangan psikomotorik anak juga akan terganggu. Gen orang tua, di mana orang tuanya cerdas, insya Allah nanti akan menghasilkan produk atau output anaknya juga akan cerdas. Lingkungan sangat berpengaruh sekali, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, interior ruang belajar, di mana sangat berpengaruh dalam proses untuk pembentukan tempat duduk, pembentukan cara mereka belajar di dalam kelas. Oke, yang keempat, implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memahami dan menghargai perbedaan individual anak, baik itu yang tinggi ataupun yang pendek. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang makanan yang bergizi. Harus membiasakan makanan bergizi supaya tubuhnya sehat. Kalau tubuhnya sehat, nanti belajar pun juga akan sehat dan semangat. Yang ketiga, media pembelajaran. Harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yaitu kalau bisa 4 dimensi, kalau tidak bisa 3 dimensi juga tidak apa-apa. Yang keempat, guru banyak memberikan stimulasi peserta didik dengan cara memberikan pengajaran dan bimbingan yang bagus. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihannya sendiri. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik, karena bermain bisa melatih fisik dan psikomotorik perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, untuk perkembangan fisik dan psikomotorik, stimulasi anak dapat menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Disinilah
apa yang bisa saya presentasikan tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.